sempet sama seperti aku memikirkan soal JJ, kayaknya jutek nih orangnya enggak sama sekali, beneran baik banget. Bahkan Gimana santun aku banget nggak loh. jutek orangnya, nggak jutek. Iya, Mbak, penuh keceriaan gitu. Dan tawa seru banget, dan pastinya juga ini JJ kita melihat bagaimana kesibukannya selain di sosial media, juga kayaknya ada kesibukan lainnya juga ya. Ada dong. Apa nih? Aku alhamdulillah lagi aktif nyanyi. Kemarin sempat rilis single pertama, terus insya Allah mau rilis single kedua lagi. Ceritanya tentang perselingkuhan gitu. Perselingkuhan. Iya, kan momentumnya kan sekarang kan orang-orang lagi pada banyak yang berselingkuh-selingki nih gitu kan. Iya kan? Jadi ya buat dicoba aja gitu, coba nyanyi lagu yang genrenya genre orang-orang yang lagi sering diselingkuhin. Pertama itu emang dari penciptanya, cuman sisanya emang punya pengalaman pribadi kalau pernah ngalamin diselingkuhin, tapi bukan aku yang selingkuh. Pasangan Iya. kamu yang selingkuh ya? Sebelumnya ya, sama Oke. yang sebelumnya. Oke, gitu. itu rasanya gimana? Rasanya slebel gitu. Rasanya nggak enak, beneran nggak enak. Kayak apa ya, kita udah ngasih seluruhnya buat mereka, tapi kayak ya gitu deh merekanya. Iya, ada pembelajaran nggak sih yang diambil dari situ? Ada. Apa? Nggak boleh terlalu cinta, nggak boleh terlalu sayang. Welcome back with me Dwi Andika di iTalk ya. Ini adalah host insert yang pengen dan selalu kepengen viral gitu ya. Tapi nggak viral-viral. Karena aku juga nggak mau kalah sama bintang tamu kita. Tapi kalau kita ngomong soal viral ya, tentunya juga ini ada dua sisi gitu. Viral itu kan menjadi berkah juga karena akhirnya nama cepat dikenal dan juga followers bertambah. Tetapi sisi yang lainnya itu adalah ketika akhirnya viral menjadi kontroversi, nah perlu dipertanyakan tuh apakah mentalnya sudah cukup kuat atau belum. Nanti kita akan belajar nih bagaimana bisa sekuat cewek yang satu ini ya, yang sudah bersama saya di samping saya ini. Kita langsung panggil saja karena sudah ada di sini, jadi nggak usah dipanggil. Ada JJ Slebel. Padahal tadi lagi fashion show loh di CTM loh, cuman akhirnya udah di sini lagi ya. Masih ada nggak sih tuh CTM Fashion Week itu? Masih. Oh, Tapi masih ada? Enggak yang kayak masih aktif gitu, enggak. Cuma masih ada. Gengnya masih ada. Gengnya masih ada? Masih. Oke, tapi banyak sekarang dipakai buat spot foto-foto ya. Kalau Iya, dulu kan yang sampai fashion show sekarang itu. iya. Dan aku pernah nonton itu dan aku tuh penasaran. Aku nonton gara-gara apa? Gara-gara aku pengen ketemu sama JJ. Dan akhirnya sekarang aku bisa bertemu dengan JJ. Wow. JJ Slebel ya. Itu adalah nama panggungnya ya. Nama yang lagi nama viral. panggung aja gitu. Oke, nama aslinya apa sih? Jasmine Leticia. Ih, cantiknya, bagus banget sama kamu. Makasih. Oke, terus apa tiba-tiba namanya kenapa jadi JJ Slebel? Karena ngambil huruf dari J sama akhir aku kan ada E-nya. Jadi manggilnya JJ gitu. Oh gitu, nah Iya. Slebelnya karena kamu suka ngomong Slebel? Iya, tiba-tiba aja. Oh iya? Spontan. Oh, Iya. iya. Terus akhirnya sekarang kalau ketemu Ya dipanggilnya JJ Slebel gitu. Slebel pengen ada nggak sih? Pakai. Gimana? Slebel gitu. Gemes banget. Oke, coba aku cobain ya. Ya. JJ Slebel. Iya kayak gitu tuh. Melengking gitu kalau ngomongnya. Nyaring. Harus kayak slebel gitu. Slebel. Head voice ya Iya, kayaknya ya. head voice. Oke, saya harus belajar dari Maria Carey dulu ya. Oke, JJ Slebel. Ini aku tuh kaget banget gitu karena ternyata kamu tuh kelahiran sangat muda sekali ya. Kamu Iya. kelahiran tahun 2006. 2006. 2006 bener. Itu 2006 tuh aku bisa dikatakan aku sudah dewasa loh. Iya. Iya 2004 aja aku lulus SMA. 2006 berarti udah kuliah. Kamu baru lahir itu. Iya, Berarti sekarang dunia. umurnya sekitar 19 mau 20. Mau 20. Nanti Maret bulan 3 bulan lagi ya, apa 2 bulan lagi ya kan? Kamu Maret. 2 bulan lagi. Berarti kamu antara Pisces atau nggak Aries? Pisces. Pisces ya? Iya. Oke, aku Aries. Oh, berarti bentar lagi ulang tahun. Iya. Yeay. Gak jauh kita ya Kita berarti nggak ya. jauh. Kamu Iya. adalah zodiak terakhir, aku zodiak pertama. Iya. Karena kan dimulai dari Aries dulu Iya, ke Aries Pisces. dulu baru Pisces. Tuh. Dan kita cocok loh. Iya. Karena sifat Pisces itu adalah dari semua zodiak ada di Pisces gitu. Karena adalah anak paling bontot, paling bungsu ya. Paling akhir. Paling akhir Iya. gitu. Nah, kita melihat nih bagaimana apa sih yang membuat akhirnya JJ nggak bisa, tetap nggak bisa. Dan akhirnya bisa gitu mendadak lah. namanya tuh bisa mencuat gitu. Bahkan di antara semuanya tuh bisa dibilang kamu yang paling hits ya. Iya, alhamdulillah gitu deh Kak. Oke, Iya. seviral apa sih JJ Sleb? Here we go.
Gemes banget. Tapi ini aku juga sempat melihat tuh adegan yang lagi viral juga tuh di saat kamu tuh lagi dikerumunin sama banyak fansnya Iya. gitu ya. Itu mungkin salah satunya ada aku di situ. Karena aku tuh kesana emang bener-bener pengen ketemu sama kamu gitu. Nah, Maaf ya, sempat marah Kak. nah itu kamu marah-marah itu tuh karena apa sih? Karena waktu pertama banget terus shock banget gitu, shock culture gitu, kayak kaget banget dari biasanya ketemu orang, biasa orang ngeliat orang kayak biasa aja. Terus ketemu orang tiba-tiba orang kerubunin gitu. Oke, dan biasanya orang kerubunin itu karena pengen foto bareng? Iya, atau... aku sih udah bilang, emang sempat udah bilang boleh, tapi tunggu gitu dari sebelum ngomong nadanya. Tunggu nanti foto tapi minggir dulu gitu ya. Iya. Sebelum marah-marah itu aku udah ngomong pelan-pelan banget. Oke, Gitu, iya. cuman yang ke capture tuh ada pas kamu lagi pas marah-marah. scene-nya lagi marah gitu. Terus Oke. kepotong-potong juga sama orang-orang. Jadi kayak, wah nih mumpung nih, Aji mumpung Iya. nih, ya udah di videoin gitu. Tapi sebenarnya wajar ya pada saat itu mungkin usia kamu tuh pas lagi viral di usia 16 16, kayaknya tahun. 15 di bawah itu, 16-15. Emosionalnya masih unstabil juga Iya, gitu kan? belum stabil juga. Gitu. Terus akhirnya kamu gimana pas melihat kamu marah-marah? Kalau seandainya dibalik lagi di tahun itu, apa yang akan kamu lakukan? Kayaknya jangan marah deh, gitu. Harusnya bisa menahan emosi gitu, bisa Oke. ngontrol lebih. Iya, Itu. tapi ini jujur banget ya ketika aku pertama kali ketemu sama JJ gitu ya. Mungkin gara-gara si video viral itu sempet terekspos dan sempet terekam dalam pikiran aku. Wah ini JJ kayaknya orangnya akan Yang kayak sinis, pesimis banget Betul. gitu ya. Enggak. Tapi enggak loh, pas tadi nyampe di ruang makeup kamu dengan senyuman kamu, keramahan kamu, ini beda banget. Jadi kalau seandainya ada teman-teman Inzertizen yang sempet sama seperti aku memikirkan soal JJ, kayaknya jutek nih orangnya enggak sama sekali, beneran baik banget. Bahkan Gimana ya, santun aku nggak banget loh. jutek orangnya, nggak jutek. Iya, Mbak, penuh keceriaan gitu. Dan tawa seru banget, dan pastinya juga ini JJ kita melihat bagaimana kesibukannya selain di sosial media, juga kayaknya ada kesibukan lainnya juga ya. Ada dong. Apa nih? Aku alhamdulillah lagi aktif nyanyi. Kemarin sempat rilis single pertama, terus insya Allah mau rilis single kedua lagi. Cuman belum Wow. rilis. Oke, Tuh. dan ini single ini diciptakan oleh? Oksan dan Satura. Oke. Iya, Nah itu. ini kecintaan kamu ya dari video-video yang viral. Tunggu, kita balik lagi ke Citayam dulu ya. Waktu cewek itu kamu viral tuh gara-gara kamu lagi fashion show, ikutan fashion show juga berarti. Iya. Berarti kamu tuh suka banget sama dunia fashion. Cuman suka kayak mix and match, cuman segala kayak random aja gitu loh, mix and match OOTD aja gitu kan. Oh, jadi apakah Iya. memang di situ kamu sudah memikirkan kalau nantinya nih gue bakal dandan seheboh ini, siapa tahu aja kedepannya gue bakal menjadi seorang penyanyi sama seperti yang sudah dialami Gak sekarang? ada yang tahu sih, we never know kan gitu. Yes, Iya. gitu. Tapi emang kamu suka nyanyi itu dari kapan? Dari kecil, karena papa suka nyanyi, hobi. Satu keluarga papa tuh komplit semua orang-orang rohani gitu, suka nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Tapi pas Terus di Citayam itu pernah gitu nyanyi juga nggak sama hobinya. teman-teman? Ya kalau lagi nongkrong aja sih gitu. Oh ya? Iya, kalau lagi nongkrong aja bareng sambil nyanyi, kalau ada yang bawa gitar ya nyanyi, udah. Oke. Jadi kayak cuman hal random yang gabut aja gitu, Kak. Oke, dan itu membuktikan kalau kenapa tadi saya nggak bisa ngomong slebeo karena ternyata emang ngomong slebeo tuh dia lebih kayak gitu karena emang seorang penyanyi. Oke, nah ini Amin. udah masuk ke single kedua. Iya, Single- tapi belum rilis. Belum rilis ya, ini single yang pertama. Ini dibuat kapan? Dibuat kayaknya ada beberapa bulan yang lalu gitu. Masih ini kok, masih hangat gitu. Genrenya apa? Genrenya tuh pop gitu. Pop ya? Iya. Oke, apakah beat atau kayak Pop beat gitu. pop iya. beat? Terus ada ngedance-nya? Iya, harusnya lagunya sedih. Tapi aku kebanyakan kayak jogetnya gitu loh, karena kayak bergairah aja gitu sama ritmenya gitu. Oh, Iya. tapi Jadi kamu orang suka pada dance, kan? suka banget. Suka banget ya? Suka banget. Oke, ini cerita tentang apa sih? Ceritanya tentang perselingkuhan gitu. Perselingkuhan. Iya, kan momentumnya kan sekarang kan orang-orang lagi pada banyak yang berselingkuh-selingki nih gitu kan. Iya kan? Jadi ya buat dicoba aja gitu, coba nyanyi lagu yang genrenya genre orang-orang yang lagi sering diselingkuhin gitu. Oke, oh jadi di sini lagunya tuh adalah si korbannya, korban dari perselingkuhan atau orang yang Punya yang korban gitu. kamunya yang korban ya Iya. dari perselingkuhan ini. Iya. Oke, tapi membicarakan soal perselingkuhan, menurut kamu apa yang pengen kamu utarakan ketika kamu mendengarkan kata perselingkuhan? Say no to selingkuh. Pokoknya paling menurut aku tuh selingkuh tuh nggak wajar gitu. Oke. Apalagi kalau kita udah punya pasangan yang menurut kita itu mencukupi kriteria kita. Terus kitanya nih atau dianya yang selingkuh itu tuh
nggak wajar dan nggak baik sih. Gitu. Oke, tapi kan kadang-kadang yang namanya cobaan itu kan selalu Iya. datang ya. Iya, ya Kita itu nggak punya we niat never buat know selingkuh. aja, We gitu. never know. Iya. Tapi kalau misalnya kamu jadi pelaku perselingkuhan, Jadi korban atau jadi pelakunya? jadi aku? pelakunya. Kalau aku jadi pelaku orang selingkuh, pasti bakalan penuh ribuan hujatan gitu. Oke. Udah fix banget kayak gitu. Gitu. Oke, jadi itu malah yang ada jadi beban di mental juga Iya. ya. Diselingkuhin kena mental, jadi korban perselingkuhan. Jadi korban perselingkuhan kena mental, jadi yang tukang selingkuh juga kena mental juga Iya, karena bakal bener. kena hujatan. Oke, dan ini lagu sebenarnya lagu sedih tapi menjadi lagu yang upbeat. Iya. Oke, terus apa liriknya apakah kamu emang coba untuk kasih tahu sama penulisnya, gue pengen dong ada kata-kata ini. Jadi lirik udah dibuatin sama Kak Oksan sama Kak Satura. Jadi aku tinggal garap nyanyinya aja gitu. Oke, terus Gitu, akhirnya masuk ke studio masuk rekaman ke ya. studio rekaman. Udah bikin video klipnya? Udah. Udah bikin. Oke, Udah. terus gimana nih suasana pas lagi pembuatan video klipnya? Itu benar-benar kayak sebenarnya lama ya. Soalnya dari kayak jam-jam sekitar jam siang sampai ketemu malam gitu. Cuman senengnya itu dimana begitu kita ngerasain capek, Ya. tapi kita nemu kayak titik yang bisa dihasilin gitu dari capeknya itu. Oke, karena ini adalah sebuah karya gitu ya. Iya. Ini judulnya apa sih? Selingkuh? Ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Bukan itu ya? Bukan. Bukan, oke. Nah ini apakah memang kamu sudah didapatkan dari sang pencipta lagu ini atau memang based on your story life? Jadi pertama itu emang dari penciptanya, cuman sisanya emang punya pengalaman pribadi kalau pernah ngalamin diselingkuhin, tapi bukan aku yang selingkuh. Pasangan Iya. kamu yang selingkuh ya? Sebelumnya ya, sama Oke. yang sebelumnya. Oke, gitu. itu rasanya gimana? Rasanya slebel gitu. Rasanya nggak enak, beneran nggak enak. Kayak apa ya, kita udah ngasih seluruhnya buat mereka tapi kayak ya gitu deh merekanya. Iya, ada pembelajaran nggak sih yang diambil dari situ? Ada. Apa? Nggak boleh terlalu cinta, nggak boleh terlalu sayang. Sampai sekarang juga pembelajaran dari semua orang yang ngalamin entah itu child grooming, entah itu selingkuh, tapi intinya yang bikin kita mental kita itu jadi dirusak gitu ya. Secara batin ya. Ya menurutku kalau dari perselingkuhan itu bener-bener nggak baik gitu. Oke. Iya. Iya, karena mungkin aku juga pernah membaca atau mendengarkan suatu quotes gitu ya. Ya kita bolehlah mencintai orang lain, tapi jangan lupa juga secinta-cintai kita sama orang lain, kita harus cinta sama diri kita sendiri Iya, dulu ya. betul. Karena yang terjadi biasanya tuh kita terlalu cinta sama orang lain Betul, sampai akhirnya lupa sama diri iya. kita. Ketika kita diselingkuh dan ditinggalkan, itu sakitnya bukan main. Banget Kak, karena kalau aku ya when I love itu bener-bener I love hard gitu loh. Yes. Aku kalau udah sayang tuh bener-bener kayak sayang banget gitu, mau apa itu buta gitu, ngeliat apa itu buta gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Berjalannya umur juga kan menjadi lebih dewasa juga. Dan Betul. sekarang sayangnya itu lebih kepada bakat yang kamu milikin. Dan Betul. akhirnya kamu juga mempunyai karya yang bagus ya. Dan kita juga Betul. akan melihat nih dari karya JJ Slebel. Ini juga akhirnya menuai banyak komentar juga nih. Kita lihat di komennya seperti apa. Here we go. Ini ada yang komen berawal dari fashion, berubah jadi musisi, nggak expect dia nyanyi, sumpah. Kasih Farhan. Terus juga ada yang komen berusaha lebih baik daripada tidak berusaha. Semoga Betul. sukses JJ. Amin, terima kasih juga kakak. Terus katanya bagus loh suaranya. Aku juga penasaran pengen denger suaranya. Terus juga ada yang komen, ini rata-rata positif ya. Dan Iya. sekarang ini yang komen, meskipun banyak yang protes karena auto-tune, Iya. tapi lagunya bagus, cocok nih JJ nyanyiin ini. Intinya sukses terus untuk JJ, by the way suaranya bagus loh guys. Terima kasih. Wow. Nah, keempat komen yang tadi kita baru bacakan itu rata-rata positif. Gimana nih? Banyak dukungan, ternyata memang banyak yang suka dengan karya kamu dan suara kamu. Kalau menurut aku berterima kasih banyak banget buat pokoknya kepada orang-orang yang di luar sana udah dukung aku, support aku gitu. Walaupun aku memang tidak sempurna dan mungkin tidak sesuai sama ekspektasi kalian gitu ya. Cuman I'll try hard to be good gitu loh. Ya. Iya, gue bakalan kayak terus berusaha
dibandingkan aku diem aja gitu. Betul, Iya. lebih baik kita berusaha daripada kita diem saja. Dan Betul. kayaknya saat ini saya nggak bisa diem ya. Saya sudah memegang ukulele ini ya. Biasanya saya megang ikan lele sama ukulele. Iya. Iya, aku pengen denger dong langsung Oh, boleh, suara boleh. kamu ya. Karena netizen tadi pada bilang katanya suara kamu bagus banget nih. Iya. Tunggu ya Kak, aku tuning dulu ya dikit. Iya dong. Kamu ketahuan pacaran lagi, janji manismu ternyata ilusi, memainkan cinta seperti permainan. Aku takkan jatuh dalam perangkap yang sama. Kamu ketahuan pacaran lagi, janji manismu ternyata ilusi, kau mainkan cinta seperti permainan. Aku takkan jatuh dalam perangkap yang sama. Wow. Tuh, kamu ketahuan. Ternyata janji manismu hanyalah ilusi. Itu liriknya dalam banget. Bagus loh suara kamu. Dikit banget tapi. Keren. Iya, keren. Terus kamu juga emang pintar memainkan alat musik ya? Kalau ukulele sama piano aku bisa. Kalau gitar aku nggak bisa. Berarti kamu tuh emang talented banget ya? Papa yang itu yang dari papa itu, turunan dari papa. Ada Papa ini bisa nggak sih? DJ soalnya. Idola favorit kamu pasti papa salah satunya ya? Salah satunya pertama pasti utama papa. Gitu. Selain itu? Kalau musisi favorit aku suka lagu-lagu lawas sih. Lagu-lagu jadul kayak The Beatles gitu. Wow. Iya, suka. Oke, nah kan kalau misalnya cara menggambarkan kamu di masa depan gitu, kamu ingin seperti jadi siapa sih? Kalau menggambarkan masa depan pengen jadi siapa gitu Ya, ya? untuk apakah jadi Beyonce? Oh enggak dong. Atau- Itu terlalu tinggi Kak gitu. Ya, we never know. Iya, we never know juga ya. Betul sih. Kalau aku sih ngelihatnya Taylor Swift nggak begitu denger aku, cuman suka. Oke. Aku ngelihat mama sih, lihat nenek aku sih. Role model aku tuh oma. Oma. Iya, pengen Wah. kayak oma gitu. Bisa ngehidupin orang, bisa ngasih orang kerjaan gitu. Wow. Gitu. Oke. Dan kedepannya kamu untuk dunia musik ini kan kalau sekarang kan kamu hanya perform saja karena sudah ada penciptanya. Tapi apakah kedepannya nanti kamu akan menciptakan Kayak lagu sendiri? single rilis sendiri gitu Iya. ya. Pengen, ya itu. Pengen Apalagi udah terus bisa main alat berusaha musik. terus gitu, nggak usah diem aja. Yes, Gitu. betul. Ditunggu banget ya karya-karya kamu karena aku juga melihat bagaimana perubahan kamu juga sangat luar biasa dari penampilan. Kita nanti akan bahas soal penampilan JJ yang lain dulu lain sekarang. Tapi sebelumnya juga saya ingin bertanya juga nih ya, kan kamu tuh lagi kerjasama sama UMKM di Citayam ya? Betul. Oke. Betul. Alhamdulillah selepas viral tren Citayam kemarin, terus diringin bersama lagi nyanyi nih, aku punya kayak apa ya, kayak memajukan produk UMKM bersama, Oke. UMKM Indonesia gitu. Itu nama produknya Jersey Sun, singkatannya Sun, cuman kepanjangannya Sinergi ADV Nusantara yang dilestarikannya sama Bapak Prama, Bapak Pram. Itu aku kayaknya bawa sampelnya deh. Dari tadi bawa sebenarnya. Nih, Oh, oke. sampel pertamanya. Gak apa-apa kan ya kalau aku? Gak apa-apa, gak apa-apa ini? dong. Ini. Wah. Ini jersey gitu. Aha. Produknya kayak gini. Dia berupa kaos gitu ya guys ya. Yuk jadi ngevlog ya. Ya guys ya. Ini produk Dasar dia anak sosok UMKM ya begini guys nih. ya. Iya. Jadi nanti tolong langsung dibantu check out aja. Wah. Kamu besar juga di sosial media Itu buat juga gitu ya? Tanika. Really? Iya. Thank you so much. Kakak Thank suka you. yang biru apa yang hitam? Yang hitam. Kayaknya hitam deh. I love Iya, black. iya. Thank you banget ya. Iya. Aduh tuh bertambah lagi kan kebaikannya. Amaham. Nggak bisa petekan ini makan baju atu. Aku juga bawa beberapa sampel buat tim kreatif. Oh, terima kasih loh. Ya.